Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di rumah teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita berkesempatan untuk bertemu kembali secara virtual. Hari ini Ustazah berkesempatan untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Ustazah izin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ustazah izin lanjutkan ya. Hari ini teman-teman berada di tema 9, subtema 2. Ya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran PAI-nya. Pastikan fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Ingat ya, bertanggung jawab menuntaskan proyeknya. Berarti sudah sampai dengan tahap mengumpulkan. Lalu pastikan bekerja sampai tuntas menyelesaikan informasi pengerjaannya. Lalu pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan dengan mengirimkannya di classroom. Lalu pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyek. Oke? Jadi lanjutkan kembali. Lagu temanya itu adalah menanam jagung. Teman-teman pasti sudah tahu. Lagu dari menanam jagung. Ustazah izin nyanyikan. Ayo kawan, kita bersama mengetahui benda sekitar kita. Ada zat tunggal, ada campuran, ada homogen dan heterogen. Air, garam, gula dan emas itu termasuk pada zat tunggal. Sekarang saatnya zat campuran. Heterogen itu tidak sempurna. Air dengan kopi, air dengan tepung, homogen itu tercampur sempurna. Sirup udara, perunggu kuningan, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Oke, terima kasih sudah bernyanyi bersama-sama. Saya izin lanjutkan. Hari ini teman-teman, informasi mengenai tema kita kali ini yaitu kandungan mineral yang terdapat dalam air itu bermacam-macam dan memiliki manfaat untuk kesehatan ya. Berbagai macam mineral bermanfaat ini dapat juga ditemukan dalam makanan. Nah, hanya saja terkadang kita tidak terlalu mendapati jumlah yang cukup. Kekurangan tersebut bisa didapatkan di air mineral dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, berikut adalah di antaranya ada karbon dan bikarbonat. Lalu ada zat besi, ada kalsium, magnesium dan sulfat. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan hari ini teman-teman akan belajar mengenai nasihat Luqman kepada anaknya. Siapakah Luqman al-Hakim? Nah, ini mengenai informasi jarang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Al-Luqman ya, ayat 13. Ustazah izin membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu itu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, artinya mempersekutukan Allah itu apa? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Atau membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah juga. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah juga. Itu arti dari menyekutukan Allah. Nah, kemudian wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung,
tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Nah, jadi tidak ada bandingannya Allah itu, teman-teman. Nah, barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Alim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Al-Luqman ayat 13 berikut ini ya. Nah, artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong ya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya hanya titipan ya, semuanya hanya sementara. Jadi kita tidak perlu sombong atas apa yang kita punya. Allah maha segalanya atas apa yang kita miliki. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surat Al-Luqman ayat 18 di atas, yaitu 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Misal ada yang melihat kita, lalu kita memalingkan muka kita, atau ada seseorang yang layak diberikan infak atau sedekah, namun kita memalingkannya dengan menunjukkan kalau kita punya barang-barang, misal berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri, berlenggak-lenggok, misal teman-teman merasa sombong kalau misal kita pakai tas baru, seragam baru gitu ya. Nah, lalu Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu dengan mengucapkan salam sambil menyapa apa kabar, atau sebaik-baiknya mengucapkan salam assalamualaikum, dan tak acuh terhadap orang lain, angkuh ya, dan merasa hebat sendiri, misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya, nah itu sombong. Jadi kita pastikan tidak sombong atas apa yang kita punya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, apalagi membanggakan diri. Artinya sombong itu dibenci oleh Allah. Nah, hai anakku, itulah contoh keteladanan akhlak mulia ya. Saja izin lanjutkan, di sini ada hendaklah berbuat kebajikan. Yang artinya di Quran surat Al-Luqman ayat 17, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini ada anjuran untuk berbuat kebajikan dari nasihat Luqman Al-Hakim. Salah satunya adalah mendirikan sholat ya. Lalu menghimbau kepada kita semua untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan mencegah perbuatan dari yang mungkar, perbuatan yang buruk yang bisa berimbas pada diri kita. Sekecil apapun perbuatan itu akan ditulis oleh Allah, dan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu semuanya akan berimbas kepada kita sendiri. Nah, lalu pastikan bersabar atas apa yang diterima oleh kamu, baik buruknya. Itu semua atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kita misal merasakan sedih saat ini, belum tentu kita akan sedih terus-menerus. Nah, insya Allah besok atau di kemudian hari, lusa ya, dan bulan depan misal kita merasakan sesuatu yang bahagia. Begitu teman-teman, alhamdulillah itu adalah beberapa pesan dari Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Nah, sekarang proyek teman-teman adalah menuliskan 5 amanat dari orang tuamu yang kamu ingat. Amanat apa saja, misal amanatnya. Misal amanatnya orang tua gitu ya, tuliskan 5 amanatnya. Tidak berputus asa dalam keadaan apapun, misal. Tidak berputus asa dalam keadaan apapun. Atau ada lagi amanat yang lainnya sesuai dengan amanat yang kamu bisa dapatkan dari pembelajaran yang diberikan oleh orang tuamu. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Dan kesimpulannya, hendaklah kita semua berbuat kebaikan kepada siapapun, berperilaku pantang menyerah,
berbudi pekerti luhur, rendah hati dan tidak sombong. Nah, untuk itu dari pembelajaran kali ini ibrah yang bisa kita dapatkan adalah mempelajari kisah Luqman Al-Hakim, mengenal nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim, dan menjadikan agar hidup sederhana akan kerendahan hati, terutama menjauhi perilaku sombong. Ya, baik, terima kasih. Ustazah izin akhiri, kita akan tutup dengan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Pastikan menyelesaikannya dengan tuntas. Ustazah tunggu hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.